Berikut adalah 5 hal yang harus kalian pahami kalau kalian punya anak atau punya saudara atau siapapun yang mengalami ADHD. Yang pertama, kita harus tentukan dulu. Namanya kan ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Artinya di sini ada 2 masalah yang dimiliki oleh seseorang. AD, yaitu Attention Deficit, artinya di sini ada kecenderungan inattentif namanya, sulit untuk fokus dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dia ada hyperactive. Hyperactive di sini artinya orang ini cenderung impulsif. Biasanya anak-anak sih, tapi orang dewasa juga nggak tertutup kemungkinan, ada kemungkinan untuk ADHD juga. Kemudian ada juga yang gabungan dari duanya, yaitu adalah ADHD. Dia juga inattentif, susah untuk fokus, attention deficit, dan juga impulsif atau hyperactive. Nah, dengan menentukan apakah anak ini AD, atau ini HD, atau ADHD, nanti kan penanganannya akan jauh lebih tepat. Maka dari itu, kalau misalkan anak ini punya kecenderungan susah untuk fokus, inattentif gitu ya, dipanggil namanya juga nggak langsung nengok misalkan, atau misalkan dia sedang membaca sesuatu, baru sebentar udah susah untuk fokus lagi, atau dia belajar sebentar juga udah langsung nggak bisa fokus lagi, atau dalam masalah apapun dia nggak bisa memusatkan perhatiannya terlalu lama dalam satu hal. Dalam hal yang dia sukai pun, dia nggak bisa memusatkan perhatian terlalu lama, itu juga ada kecenderungan ke arah attention deficit atau inattentif. Kalau hyperactive itu cenderungnya, orang ini cenderung impulsif. Kalau misalnya dia pengen ngambil sesuatu, ya dia nggak mikir, langsung ambil aja gitu. Cenderungnya impulsif. Aku pengen ini, langsung ngambil ini. Aku pengen itu, langsung ngambil itu. Padahal dia sedang mengerjakan sesuatu saat itu. Nah, itu ada kecenderungan hyperactive juga. Dari cara dia ngomong, cara dia berperilaku, lari-lari sana sini, ngomongnya juga belepotan, ngomongnya ngalor ngidul, nggak ada arahnya, itu juga ada kecenderungan di hyperactive. Kalau dua-duanya ada, berarti kecenderungan memang ada ke arah ADHD kayak gitu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah umurnya berapa untuk saat ini, karena ada beberapa aspek dalam kriteria dari ADHD tersebut itu dimiliki memang oleh anak yang usianya itu masih di bawah 12 tahun. Jadi kalau anak umur di bawah 12 tahun, itu kan ada juga yang cenderungnya itu cerewet, ada juga yang kecenderungnya itu memang sangat-sangat aktif, ada juga yang cenderungnya itu sulit fokus karena memang lari sana-sini gitu ya. Jadi kalau anak sebelum umur 12 tahun memang ada kemungkinan bahwa dia bukan ADHD, tapi memang kecenderungannya dia memang sukanya lari sana lari sini, sukanya gangguin temennya, sukanya nggak bisa fokus dalam satu hal ini. Dan seringkali memang anak nggak bisa difokuskan untuk belajar karena dia mungkin nggak suka juga gitu kan, tapi karena dipaksa untuk belajar, ya dia fokusnya ngalor ngidul kemana-mana gitu loh. Nah, kita juga harus perhatikan usianya itu berapa. Kemudian di mana saja dia kayak gitu, misalkan ketika dia sulit fokus, ketika dia hiperaktif itu misalkan hanya di sekolah gitu ya. Kalau hanya di sekolah, mungkin antara ADHD-nya itu memang levelnya rendah, artinya hanya di dalam satu setting, atau memang karena di sekolah itu memang banyak stimulasinya, sehingga membuat dia itu semakin bersemangat di sana gitu loh. Misalkan juga ADHD-nya itu kok ketika hanya di rumah saja, oh berarti stimulasinya itu lebih banyak di rumah, atau jangan-jangan di rumah itu overstimulasi. Misalkan karena gadget, karena tontonan, karena makanan, karena berbagai macam faktor gitu loh. Jadi kita juga harus perhatikan, kalau misalkan anak ini muncul ADHD-nya dalam beberapa setting, misalkan di rumah iya, di sekolah iya, ketika dibawa ke tempat lain juga iya, semua tempat juga iya semua, nah itu baru kemungkinan besar dia ada AD, HD, atau ADHD gitu. Kemudian yang keempat adalah pengaruhnya sampai mana saja, karena banyak anak yang ternyata AD, HD, dan ADHD, ternyata sekolahnya juga lancar-lancar aja, ternyata juga kalau sudah remaja, sudah dewasa ya tetap ada yang berprestasi juga, bahkan ada anak ADHD yang juara kelas juga ada gitu loh. Jadi kita juga harus perhatikan, kalau ngefeknya itu nggak terlalu besar ya, anak ini tetap bisa belajar normal, artinya sesuai dengan kriteria tuntas lah gitu ya, nggak terlalu banyak berpengaruh, ya sudah nggak apa-apa, berarti anak ini memang nggak perlu perawatan atau nggak perlu penanganan yang terlalu berlebihan gitu loh. Yang penting anak ini punya kualitas hidup, kualitas akademis, kualitas sosial yang cukup.
Kalau memang sudah seperti itu ya kita nggak bisa memaksakan lebih. Kecuali kalau karena ADHD ini, dia jadi sering gangguin temennya, usil ke temennya, kemudian juga nggak bisa belajar, nggak bisa bekerja, nggak bisa melakukan sesuatu, kemampuan akademisnya juga turun semua misalkan. Nah itu baru perlu ada penanganan khusus seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah karena ADHD ini adalah masalah neurodevelopmental, artinya dalam perkembangan syarafnya ini mungkin ada permasalahan sehingga tidak tersistem atau tidak berjalan dengan baik, jadi muncul ADHD atau ADHD. Kalau anak ini muncul AD, berarti harus diberikan stimulan, obat gitu ya. Berarti kalau anak ini HD harus diberikan untuk menurunkan stimulasinya, obat lagi. Kalau ADHD berarti lebih dominan mana? Apakah lebih dikhawatirkan anak ini HD-nya ya berarti diturunkan stimulasinya gitu-gitu. Jadi untuk penanganannya itu tidak bisa kita lepaskan dari obat-obatan juga seringkali kalau memang sudah sulit banget untuk dikontrol ya. Jadi kurang lebih itu 6 hal mengenai apa yang harus kita pahami mengenai ADHD. Semoga membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semuanya.